Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat sehatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan belajar hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mari kita awali belajar hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, mohon silakan untuk dicek kebersihan kelasnya. Mungkin ada sampah di bawahnya. Sudah bersih semuanya? Sudah bersih semuanya? Jika ada sampah, silakan masukkan ke tempat sampah. Yang berikutnya adalah cek kerapian pakaian Anda. Mungkin ada kerudung yang agak menceng gitu ya, atau sepatu yang belum dipakai, atau mungkin nggak pakai sabuk. Silakan untuk dicek kerapian Anda. Mungkin ada baju yang dikeluarkan. Sudahkah rapi semuanya anak-anak? Sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, setelah dicek semuanya terkait dengan kebersihan dan kerapian Anda, saya absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. 12 busana. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Adakah yang sakit? Ada. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Namanya siapa? Septian. Septian. Sakit apa kalau boleh tahu? Ada yang sakit perut. Semoga cepat sembuh ya. Saya Septian, siapa lagi? Tika kenapa? Tika absen berapa ya? Sakit lagi? Izin kemana? Oh, ada 5 lulus saudara. Terus siapa lagi? Sudah, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bab 7, yaitu tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, dulu sudah kita pelajari banyak banget ya terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia dan beberapa perilaku akhlak yang sudah kita pelajari di masa lalu. Adakah pertanyaan sebelum kita beranjak ke bab 7 terkait dengan materi-materi yang masa lalu? Ada? Belum? Baik, kalau belum ada, kita lanjut ke materi yang sekarang. Materi kita adalah terkait dengan birrul wali dan berbakti kepada orang tua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya nanti anak-anak semuanya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Bulan surat ini juga nanti anak-anak bisa untuk membaca dengan fasih Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Karena kita sebagai muslim harus bisa membaca ayat Al-Quran. Bagaimana kita memahaminya kalau kita tidak bisa membaca? Ya. Berikutnya lagi adalah tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini adalah untuk bisa hal
kalian mengidentifikasi kosakata atau mufradatnya. Arti perkata surat Luqman ayat 13 dan 14. Dan tujuan berikutnya adalah supaya kita bisa memahami tentang hukum bacaan dan tajwidnya, sehingga kita membaca Al-Qur'annya sesuai dengan hukum bacaan, mana yang dibaca ifhad, mana yang dibaca guna dan sebagainya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini juga supaya kita mengetahui isi kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Semoga berjalan dengan lancar dan bisa mengena pada hati Anda semuanya ya. Amin. Pernah dengar istilah birrul walidain? Pernah dengar istilah itu? Apa itu birrul walidain? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Birrul walidain adalah, coba angkat tangannya. Mbak Nur Hasanah, coba apa? Berbakti kepada orang tua. Birrul itu adalah berbuat baik. Walidain adalah kedua orang tua. Semua anak ingin bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan membahagiakan orang tua. Terus bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Mungkin yang di sini pernah bagaimana melakukan cara berbakti kepada orang tua? Di rumah gimana? Membantu orang tua, kerjaan orang tua. Contohnya mencuci piring, terus apa lagi? Menyapu. Ada yang Mas Susi tadi bilang? Mas Susi? Mas Susi tahu? Nyuci beras. Helena tiap hari nyuci beras. Membantu orang tua, membantu ibu ya. Ini kalau bahasa Jawanya adalah susi atau nyuci beras buat dimasak. Zaman dulu kayak gitu. Mas susi apa gitu ya. Ini itu bagian dari birrul wali dan apalagi anak perempuan. Jelas harus bisa menjadi seorang muslimah yang TOP BGT gitu ya. Benar-benar top banget sebagai muslimah sejati, membantu orang tua sesuai dengan syaratnya perempuan, nyuci, masak, gitu ya. Memang perempuan harus bisa. Kalau nggak bisa Pak Haji, semoga uangnya banyak nanti bisa mengerjakan orang yang bisa membantu Anda. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya itu adalah gambaran terkait dengan birrul walidain. Bahagia nggak kalau kita bisa membahagiakan orang tua? Bahagia. Kita sebagai anak harusnya adalah sebagai anak yang soleh, bukan anak yang hanya solehot, gitu ya. Ini solehot tahu? Apalagi jurusan busana putih biasanya apa? Parasnya yang dicantiki, bukan hanya itu, hatinya juga harus dipercantik. Kamu juga punya wawasan terkait dengan bagaimana dandan, make up sudah diajari apa enggak? Wong tua senang, anakku karena nanti di SMP boleh diajari ini, nanti setelah lulus semoga jadi ini. Harapannya kayak gitu. Semoga terkabul, ya. Bisa membahagiakan orang tua, bukan hanya yang solehot tapi juga soleh, gitu ya. Solehot bukan jelek, enggak, ya, tapi juga bagus jika diarahkan. Dengan karyamu pinter make up nanti bisa untuk membahagiakan orang tua. Oke, tukang make up yang di sana make up pengantin mahal nggak? Dapat uang nggak? Dapat. Wong tua bisa menikmati hasil dari anak-anaknya. Orang tua biasanya makannya cuma mungkin nasi sama sambal, berubah ada ikannya karena anaknya sudah bekerja sebagai tukang make up atau rias pengantin dan sebagainya. Sekarang banyak hal dari jurusan Anda dikembangkan untuk bahagia orang tua. Ya, contohnya kayak tadi, bakatku di dunia
make up, bisa untuk menghasilkan rezeki, mendatangkan rezeki. Selain itu di sini juga bisa menjahit, ya enggak? Jangan hanya menjahit hal yang terluka saja. Gunakan bakatmu untuk menjahit beneran baju-baju. Semua orang butuh baju enggak? Butuh baju, enggak ada orang gila yang enggak mau pakai pakaian. Semua orang punya pakaian, bahkan perempuan banyak pakaian apa enggak? Banyak kesempatan lu para desainer, para penjahit untuk membuat pakaian-pakaian yang bisa menghasilkan finansial, membahagiakan orang tua. Pak Adi, apakah membahagiakan orang tua hanya dengan finansial? Uang desa salah satunya pasti finansial. Ya Bang? Uang desa salah satunya pasti adalah finansial. Orang tua kalian berharap sekolah di sepak gereja supaya memiliki finansial yang banyak. Yang kedua adalah menjadikan anak yang solehah, rajin sholat, kayak nanti Pak Adi ngabsen di sholat berjamaah, lakukan untuk berbakti pada orang tua. Doakan, doa kepada orang tua gimana? Robbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, semoga terkabul. Barakallah, amin. Nah, kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan berbakti pada orang tua sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Bisa baca Al-Quran? Bisa baca Al-Quran? Coba Pak Adi dengan bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Baik, alhamdulillah. Saya amati bahwasannya kelas ini rata-rata sudah bisa membaca ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Jika ada yang masih mungkin dari segi suara tadi yang kalian baca adalah ada yang mungkin masih agak terbata-bata. Tapi kayaknya kelas ini sudah mengerti huruf Al-Quran semuanya. Alhamdulillah. Nah, membaca Al-Quran adalah merupakan sesuatu ibadah, dan itu juga merupakan kewajiban seorang muslim. Kalau tiap hari harus kita membaca ayat Al-Quran. Bisa one day one ayat, one day one juz, atau mungkin one day one. Pokoknya satu hari adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Entah maghrib lah, entah setelah isya lah, setelah subuh lah, atau di malam hari setelah tahajud, monggo setiap hari membaca Al-Quran. Saran Pak Haji, bacalah ayat Al-Quran yang akan dikeluarkan dalam ujian. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang ada di buku-buku PAI supaya lebih lancar lagi. Ya, ini. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Belum ada. Baik, kalau belum ada, saya terangkan sedikit materi hari ini. Saya sekilas aja ya terkait dengan materi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan bacaan Al-Quran. Tadi sudah kalian baca, nampaknya sudah begitu bagus. Tinggal nanti sesuai dengan hukum bacaan. Tadi ada yang dagar-dagar atau mungkin kurang memahami mana ikhfanya, mana guna. Contohnya tadi ada kata-kata ummuhu, ya. Ummuhu, tadi ada yang biasa aja ummuhu, atau mungkin bacaannya kurang tasjid. Nah, atau yang lain lagi basir, ya. Tadi masih ada yang alnya tidak terbaca, harusnya alnya
jelas. Ya Pak kan? Nah, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 bahwasannya kita disuruh untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu cek wa in qala ya. Sekaligus kosakatanya ya. Wa in qala, dan apabila berkata. Luqmanu, saya sebutkan Arabnya, Anda cek di situ artinya apa ya? Sebutkan artinya. Wa in qala, dan kalau di LKS itu dan ingatlah, tapi asli awal katanya, arti katanya awalnya adalah wa in qala, wa in, dan apabila qala berkata, wa in, dan jika apabila berkata. Di LKS diartikan ingatlah dan ingatlah. Berkata Luqmanu libnihi wa huwa, dan dia yang itu. Terus ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Oke, berarti kosakatanya ada sedikit yang sudah bisa belajar tentang kosakata. Berikutnya lagi terkait dengan tajwidnya. Wa id qala qa, ada kata ketemu alif enggak di situ? Dulu saya pernah ngajar tajwid ya. Ya, di bab 1 sampai 2 ya. Nah, wa id qa, ada kata ketemu alif enggak? Apa itu? Matobingi. Coba yang keras yang bisa. Luqmanu. Luq, ada qaf enggak? Apa itu? Qalqala subro. Tadi kenapa qalqala subro? Karena qafnya asli sukun. Kalau qafnya enggak asli sukun maka bukan qalqala subro. Contohnya Pak Adi, qul huwallahu ahad. Tulisannya ahadu macane sukun ahad, maka itu qalqala kubro, gitu ya. Kalau ini asli sukun, kalau bajindalnya maka qalqala subro. Masih ingat ya. Terus berikutnya Luqma mama mad badal. Libnihi, ada bahasa sukun enggak? Apa itu? Nah, wa huwa yang ibu ya. Ya ada ngaduk apa enggak? Kata fatanya ngaduk enggak? Berarti you can call mad badal. Oke next. Ya bunaya la. Bunaya la tusrik, sorry tusrik billah. Bila kasroh ketemu lam jalalah, berarti apa namanya? Tarkik. Tarkik siapa artinya dia? Tipis. Oke, keren, tipis. Jadi bacanya tipis. La tusrik billah. La ini ya. Terus la tusrik billah inna guna. Inna syirka, ada al enggak di situ? Di kata lafaz asyirka ada al enggak? Ada. Alnya jelas apa enggak? Berarti al apa? Samsia. Oke, 50% sudah paham al samsia. Ladulmun a. Ada domang tanwin ketemu huruf ain. Bacaan
Udah paham? Alhamdulillah. Buktikan kalau memang sudah paham materinya. Buka HP Anda. Di grup sudah ada saya bagikan kelasnya ya. Bukan kelas, kelompoknya masing-masing. Absen 1 sampai 9 untuk kelompok 1. Kemudian berikutnya lagi untuk 10 sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kelompok 2. Terus Mai Ali sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai Putri Melati gitu ya. Kelompok 3. Terus berikutnya sisanya ada kelompok 4. Silakan ke kelompok masing-masing. Silakan ke kelompok masing-masing. Sudah? Oke, sudah ya. 10 kelompok 2. Oke, cukup ya sudah ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 kiri di mana? Oke, kelompok 2 samping kiri ya. Kiri saya. Kelompok 3. Oke, kelompok saya. Kelompok 4. Baik, semuanya sudah. Hari ini sengaja saya acak gitu ya, karena memang saya ingin adalah yang bisa bantu yang belum bisa ya. Saya acak gitu ya. Bukan biasanya kan dari keinginan kalian gitu ya. Kelompoknya dibuat sendiri. Kalau ini adalah saya yang buat sesuai dengan apa yang saya amati. Oke ya. Ini supaya kelas ini kompak, tidak beda-bedakan satu yang lain. Semuanya sehat? Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, coba kita main lawan kata. Sebutkan lawan katanya. Surga. Sholat. Gak sholat. Gak sholat. Mukmin. Mukmin. Kafir. Orang pintar. Bapak seamal mukmin. Bapak seamal yakfur. Masa lalu ya, pelajaran lalu ya. Oke. Kemudian dosa. Maksiat. Maksiat zina. Itu persamaan. Maksiat ibadah. Kalau bergabung kayak gini kayaknya agak ini ya. Pintar. Kayak gini seru banget. Kayak gini ya. Makan. Minum. Tidur. Males. Cerdas. Gak cerdas ya. Kira-kira pintar banget. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Yang sudah hafal surat Luqman 13, 14, angkat tangannya. Yang di rumah sudah membaca dan menghafalnya, ada enggak? Ada enggak? Yang udah baca aja, ada angkat tangannya di rumah? Tadi udah baca, coba angkat tangannya yang udah baca surat Luqman 13, 14. Berarti angkat tangannya kok enggak? Berarti belum konsentrasi. Siapa sudah baca ayat 13 sama 14 untuk satu man? Yang tinggi dong, jangan percaya dirinya. Ayo lupa. Oke, teman bau ya. Tepuk 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
kawan yang jahat apa enggak? Nyubit teman jahat apa enggak? Suka menjadi kawannya, ya enggak? Padahal itu kawanmu, suka nggak menyakiti kawannya? Tapi itu perintah Pak Guru, gimana aku mau menolaknya? Gitu ya. Kalau ada perintah jahat, boleh nggak dilakukan? Gunakan sebaik mungkin. Begitu juga dengan perintah orang tua, ya Pak ya? Perintah orang tua. Maka hari ini kita akan diskusi terkait dengan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 terkait dengan berbakti kepada orang tua. Seperti tujuan belajar hari ini, yang pastinya kalian akan bisa yang pertama untuk bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kalian silakan belajar terkait dengan membaca ayat Luqman 13 sampai 14. Nanti ada satu anak yang harus membaca dengan baik dan benar. Berlatih berdiskusi dengan kawannya, siapa yang terbaik, cek satu per satu. Oke ya, tentukan siapa yang akan membaca di depan. Kalau ada yang mungkin belum bisa dan sebagainya, silakan untuk didiskusikan supaya pilih salah satu yang bisa. Berlatih ya. Terus bisa menggunakan audio atau pakai video. Audio itu rekaman, oke ya. Silakan rekaman boleh. Terus video juga boleh. Oke ya. Jelas? Langsung juga boleh. Oke, gunakan HP Anda. Kelompok 2. Mana? Kelompok 2 adalah silakan buatlah kosa kata atau arti kata. Pilih salah satu di antara kalian untuk menerangkan arti dan kosa katanya. Yang terbaik dari kelompok Anda. Boleh kayak tadi, gunakan video atau audio atau langsung ke depannya dan aksi Anda. Oke ya? Jelas? Berikutnya, kelompok 3 mana? Terangkan bagaimana identifikasi terkait dengan hukum bacaan. Ya, pilih salah satu untuk maju ke depan atau menggunakan rekaman atau video. Jelas kelompok 3? Kelompok 4 adalah isi kandungan Quran surat Luqman ayat. Siapa yang akan presentasi, kemudian menjelaskan di depan atau mungkin bentuknya video boleh atau mungkin bentuknya audio direkam. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti setelah presentasi itu akan ada pertanyaan dari kawanmu sendiri. Jawablah pertanyaan dari kawanmu sendiri dengan baik. Boleh bawa LKS Pak Ardi? Boleh. Boleh enggak kawan untuk kelas 1 kelompok maju? Boleh. Boleh enggak kawan yang lain membantu menjawabnya? Boleh. Oke ya. Kerja sama tim satu kelompok. Ada pertanyaan? Cukup jelas LKPD-nya? Tugas kalian sudah jelas? Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Sanggup? 15 menit? 20 menit? Sanggup? Oke, 20 menit dari sekarang kerjakan. Boleh gunakan HP ya. Ini bisa gabung gitu ya. Grupnya sih nanti dapat semua ya. Isi kandungan ya. Ini tambah dengan contoh. Digabung sama belakang ya. Nanti dibagi-bagi juga bisa jika nanti suka. Karena tajwidnya memang banyak. Oke ya. Dibagi-bagi nanti. Nanti pilih salah satu yang mau maju. Ini sudah. Yang mau maju siapa? Tadi latihan untuk mempresentasikan supaya nanti maksimal.
Boleh semuanya boleh. Nanti yang presentasi yang ngomong satu. Oke ya. Jika ada pertanyaan nanti akan dijawab kawan-kawan yang menjawab. Ini aman kalau ini aman. Oke, terima kasih. Baik, kiranya sudah selesai waktunya. 20 menit berlalu. Sudahkah selesai? Sudah? Siap untuk presentasi? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk tangan buatku. Wah, jangan ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Nanti ketika lagi presentasi, mohon untuk semua harus ada notulennya. Apa yang dipresentasikan di depan, salah satu menulis masing-masing kelompok apa yang disampaikan oleh kawannya. Jelas? Siapa kelompok yang pertama mau maju? Kelompok berapa? Urutan aja. Baik, kelompok satu kami persilahkan untuk ke depan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, bismillah. Adakah yang mau bertanya bagaimana cara membacanya? Mungkin ada kesalahan atau menambahkan sesuatu? Pertanyaan yang sampai kelompok satu, bagaimana cara membacanya? Ada enggak? Aman? Aman? Ada yang mau disampaikan ada enggak? Mungkin dari suaranya. Oke, angkat tangannya. Silakan angkat tangannya dan sampaikan. Grupnya silakan, silakan. Oh, angkat tangannya Yuna, orang bahasa Indonesia ya. Terus belajarnya di mana? Kan lu tapi belajar di TPK gimana? Bisa mana sih? Membakalnya? Kuncen duku. Oh, tangga bapak, makanya pintar. Ya, Lukman sih jadi tangga bapak, jadinya pintar nih. Ya. Oh, jauh. Oke, dulu kali. Ya, ada lagi yang bertanyakan? Jadi belajar di TPI ya. Dia belajar di TPI makanya bisa baca dengan cepat dan fasih. Ya, ada lagi nggak saya tanyakan? Kalau ingin belajar Al-Quran dengan baik seperti dia, maka belajarlah di TPI. Ada yang tanyakan lainnya? Ada nggak? Kalau nggak ada, diakhiri. Ya, silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Siapakah yang dipilih? Oh, oke, Laila. Kami dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman untuk mengartikan surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan apabila berkata Luqman liibnih kepada anaknya, wa huwa ya'muru memberi pelajaran
buat kelompok 3. Ada yang bertanyakan? Lafaz asyirka ada hukum bacaannya apa enggak? Syirka, asyirka. Ada inna syirka, asyirka ada hukum bacaannya apa enggak? Asyirkanya dibantu kawannya boleh? Al-Samsia, oke. Dengan isi kandungan. Silakan bertanyakan apapun terkait dengan berbakti kepada orang tua. Sesuai dengan Luqman 13:14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Surat Al-Luqman ayat 13 ini berisi peringatan Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk surat Luqman ayat 14 berisi perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua mereka dalam berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Contoh perilaku yang mencerminkan isi kandungan yang terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 dan 14. 1. Perilaku seseorang yang selalu menyembah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perilaku seseorang yang tidak menyembah kepada selain Allah. 3. Perilaku seseorang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. 4. Perilaku seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau bertanya terkait isi kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ada yang mau bertanya? Sudah nggak paham? Mungkin ada unek-unek yang bertanya? Oke, Hasanah monggo. Semoga larangan mempersekutukan Allah. Jangan mempercayai sesuatu selain Allah. Apalagi misalkan real mungkin apa? Ya, contoh muslim. Ya. Ada yang lain? Cukup? Ada yang lain lagi bertanya? Cukup? Ada yang bertanya lagi enggak? Cukup? Oh, kalau cukup seru banget ya. Oke. Diakhiri masalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, TBS Busana Butik 2 harus meningkatkan rasa percaya diri. Harus percaya diri. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan percaya diri kita? Yakin bahwa kita memiliki kemampuan. Malu memang sebagian dari iman. Tapi kalau malu-maluin kayak tadi, tanya ada di dalam hati toh, apa kita yang orang luar bisa tahu? Kan enggak, ya enggak? Maka jangan sampai kita sesat ya karena malu bertanya, sesat di jalan karena malu bertanya. Kalau ada yang tanya terus yang pematerinya nggak bisa, pasti kan dijawab sama yang lain. Ya enggak? Jadi jangan sampai malu untuk bertanya. Terus ketika di depan, percaya dirilah. Aku dari sekian anak, kawan-kawan semuanya, aku yang ditunjuk, berarti aku yang diberi amanah. Aku harus yes nih. Tunjukkan semua kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, mau ini. Baik, dengarkan kawan-kawan dengan pede gitu. Jadi yang mendengarkan akan antusias, semangat, cukupnya seru banget. Ada yang bertanya?
Astagfirullahaladzim. Siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Coba angkat tanganmu. Ambil posisi berdiri. Ulangi. Duduk. Ambil posisi berdiri. Siap, ambil posisi berdiri. Ya, oke. Ambil posisi berdiri. Laksanakan. Angkat tangan kananmu. Ulangi yang cepat, oke ya. Angkat tangan kananmu, lalu genggam tanganmu, taruh di dada kamu. Saya yakin. Saya percaya diri. Saya yakin, saya percaya diri. Yakinkan kawanmu juga. Setelah dirimu kita itu bersahabat, maka yakinkan kawanmu juga bisa percaya diri dan memiliki sahabat yang kayak kamu yang percaya diri. Angkat tangan kananmu, taruh di pundak kawanmu. Nah, kamu yakin. Ulangi, kamu yakin. Kamu percaya diri. Dirimu jangan balas dendam. Sudahkah semuanya? Bagaimana soal evaluasinya, gampang apa mudah? Soalnya gampang apa mudah? Saya tanya, soalnya gampang apa mudah? Gampang. Berarti semuanya sudah paham terkait dengan materi hari ini. Ya, bisa mengartikan, bisa membaca, bisa menganalisis tajwidnya, juga memahami isi kandungan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan juga bisa membuat masa depan kita lebih baik lagi dengan keberkahan nilai yang akan diberikan oleh Pak Guru dan juga mendapatkan nilai dari kalian yang mendapatkan nilainya ya. Allahumma amin. Baik. Sebelum saya akhiri, bahwasannya jangan pernah lupakan materi hari ini, pertemuan jumpa dengan Pak Adi terkait dengan pelajaran PAI. Ya, karena kita tahu bahwasannya kalau kita melupakan sesuatu, mesti kita akan sakit karena kita tahu bagaimana rasanya dilupakan. Makanya jangan pernah melupakan. Don't forget ya. Pelajaran hari ini. Kemudian kenapa? Karena rata-rata kita nanti bekerja, kita apapun yang kita lakukan mesti berhubungan dengan kebahagiaan orang tua. Karena pasti kita adalah sebagai anak. Dan nantinya siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kita baik sama orang tua kita, insya Allah nanti anak kita pun berikutnya akan baik kepada kita karena kita pun akan jadi orang tua. Semoga kita umurnya panjang, ya, sampai jadi nenek dengan kakek sehingga tahu bagaimana rasanya jadi orang tua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya semuanya.